Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syed alaihissalam untuk pergi ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan alam jin, setan, dan alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syed adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab Qasasul Al-Anbiya, nama Syed artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan Qabil saudaranya sendiri. Kisah terbunuhnya Habil oleh Habil ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya itu, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuh itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang bernama Qabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan Rasulullah SAW. Barang siapa memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan, setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih dalam waktu yang lama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu, dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Dan apabila lahir anak itu, berilah ia nama Syed." Seperti yang kita ketahui, bahwa sebelumnya setiap kali melahirkan, Hawa selalu melahirkan anak kembar. Namun kelahiran Nabi Syed alaihissalam tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Syed alaihissalam, kandungannya tidak terasa berat dan Hawa melahirkannya tanpa berusaha payah. Hawa melahirkan Nabi Syed alaihissalam beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya Qabil. Di dalam kitab Qasasul Al-Anbiya, Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi Adam alaihissalam sempat menderita sakit selama beberapa hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya Syed yang akan meneruskan wasilah kenabian. Menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil si pendengki. Nabi Adam alaihissalam juga memberitahukan putranya Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada putranya Syed untuk disimpan di dalam tabut, yaitu sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu. Ketika menghadapi urusan yang penting, rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Perlu kita ketahui bersama bahwa sampai wafatnya Nabi Adam alaihissalam tidak beruban atau memutih, baik rambut ataupun janggutnya. Karena orang pertama yang rambutnya memutih atau memiliki uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pesan Nabi Adam alaihissalam kepada putranya Syed tentang rambut dari janggutnya yang diberikan akan memutih adalah sebuah petunjuk atau tanda sudah dekatnya ajal Nabi Syed alaihissalam. Karena Nabi juga tidak memiliki uban, hingga masa Nabi Ibrahim barulah ada uban. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mencabut cincinnya dan memberikannya kepada putranya Syed alaihissalam, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Perlu kita ketahui, kejahatan Qabil bukan hanya karena membunuh saudaranya Habil, tapi dalam pengungsiannya, Qabil tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Qabil malah membebaskan anak
dan keturunannya untuk melakukan maksiat. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan hingga seks bebas. Maka hal ini jugalah yang membuat Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Nabi Syed alaihissalam untuk memerangi Qabil. Wahab bin Munabbih mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Syed alaihissalam telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Syed alaihissalam telah diwasiatkan untuk memerangi saudaranya Qabil. Kemudian Nabi Syed alaihissalam pergi untuk memerangi Qabil, dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini. Dalam perangan itu, Nabi Syed alaihissalam memperoleh kemenangan, kemudian menawan Qabil. Kemenangan yang diperoleh Nabi Syed alaihissalam atas Qabil tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Adam alaihissalam memberikan sihirnya yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak ilmu-ilmu lainnya kepada Nabi Syed alaihissalam secara diam-diam yang tidak disebut atau diketahui dan tidak diajarkan kepada Qabil. Ketika itu, sebagai tawanan, Qabil berkata, "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita." Nabi Syed alaihissalam berkata, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Nabi Syed alaihissalam membelenggu kedua tangan Habil di atas pundaknya, dan dia ditahan diletakkan di tempat yang panas sampai meninggal. Ketika anak-anak keturunan Qabil ingin menguburkannya, maka tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikuburkan di dalam bumi." Kemudian iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Ia menyuruh anak-anak Qabil memasukkan jenazah Qabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah, dan meminyakannya dengan ramuan-ramuan tertentu hingga jasad Qabil tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpan jasad Qabil di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan itu kepada Syaitan. Syaitan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka, sehingga manusia pada masa itu terus-menerus sujud kepada Qabil. Untuk kita ketahui bersama bahwa pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada masa Nabi Syed alaihissalam tidak ada batasan antara alam jin, Syaitan, dan alam manusia, sehingga manusia bisa melihat bangsa jin, Syaitan, dan aktivitas yang mereka lakukan. Seperti halnya mata kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syed alaihissalam untuk pergi ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan alam jin, Syaitan, dan alam manusia, dikarenakan umat manusia yang semakin bertambah. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hasim, jika bukan karena nubuah dari risalah Nabi Syed alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang berterbangan. Karena pada masa itu tidak ada batasan antara alam jin, Syaitan, dan manusia. Berkat risalah beliaulah, kemudian Allah memberi batasan antara 2 makhluk itu, dan kita pun tidak bisa melihat mereka. Namun bangsa jin tetap bisa melihat kita karena keberkahan nubuah Nabi Syed alaihissalam. Allah Ta'ala kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Maka, jika ada orang yang dianggap indigo yang mengaku bisa melihat jin, sebenarnya yang mereka lihat itu adalah jelmaan jin, bukan melihat wujud jin yang aslinya. Sebagai bukti bagaimana mungkin jin di Indonesia bentuknya berbeda dengan jin di negara Cina. Jin di barat berbeda dengan jin di Arab, begitu juga di negara-negara lainnya. Padahal mereka para jin adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwa ada juga makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia dan hewan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan melihat wujud asli jin dan juga Syaitan, yaitu para nabi dan rasul serta para wali Allah. Dan dari golongan binatang ialah keledai, anjing, dan ayam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia dari Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya Syaitan, karena sesungguhnya keledai itu telah melihat Syaitan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar anjing menggonggong dan himar meringkik,
maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya mereka itu melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dari golongan para nabi sudah tidak asing lagi, seperti kisah para jin dan syaitan tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah iblis menemui Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Yahya dan iblis, kisah Nabi Isa dan iblis, dan para nabi lainnya, sampai kisah Rasulullah dengan iblis. Rasulullah mencekik syaitan dan mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Begitu juga kisah Sayyidah Maryam bertemu dengan malaikat Jibril, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang didatangi syaitan ketika sholat. Kemudian kisah jin Ifrit yang ketahuan menyamar menjadi murid Imam Junaid Al-Baghdadi. Para jin muslim belajar ilmu agama kepada para wali, dan masih banyak lagi. Dan mereka para nabi dan para wali yang hidup jauh setelah zaman Nabi Sid alaihissalam, yang telah menutup dinding antara alam jin, setan, dan alam manusia. Namun dengan seizin Allah, mereka mampu melihat alam jin dan alam malaikat. Wahab bin Munabi mengatakan bahwa Hawa meninggal di zaman putranya Sid alaihissalam. Setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat, pada waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan kubur Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 50 shaifah kepada Nabi Sid alaihissalam. Beliaulah yang pertama mengeluarkan kata-kata hikmah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Zar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sid. Maka sebagai orang beriman, kita patut bersyukur. Sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin dan setan, pasti lebih banyak anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pengikutnya. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibanding saudara-saudaranya. Dalam kitab Kisah Usul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Shalih alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Kabil yang mendengki. Dengan adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Sid, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad SAW yang ada dalam dirinya. Nabi Sid tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Sid pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umroh di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumbukan bebatuan. Mengutip buku Akhlak Para Nabi dari Adam hingga Muhammad oleh Taj Langrodi, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Sid alaihissalam menetapkan putranya, Anus, sebagai pelaksana wasiatnya. Sid meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua gunung Abu Kubais. Dan meski tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Sid mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar melakukan ritual, melainkan juga ibadah sosial seperti hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Dalam buku kumpulan tanya jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, Nabi Sid alaihissalam merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta beserta isinya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani melalui kitab Hujatullah menyebutkan sebelumnya nur Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepada aku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW yang telah kuletakkan dalam dirimu, dan janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian nur ini bersemayam di dalam diri Siti Hawa, dan tak lama setelahnya lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Sid alaihissalam. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindah ke dalam Nabi Sid alaihissalam. Nur tersebut terlihat pada wajah Sid. Karenanya Nabi Adam alaihissalam selalu memperhatikan dan menjaga Sid alaihissalam. Nabi Sid tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Bahkan Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Sid alaihissalam.
Dan dalam Islam, banyak nabi dan rasul yang diutus Allah kepada umat manusia. Dalam Al-Quran, ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dan kisah mereka. Namun masih banyak nabi yang tidak disebutkan Al-Quran, seperti Nabi Sid, Nabi Hanzalah, dan Nabi Daniel. Kisah Nabi Hanzalah ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, putra keempat Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum Meras, yang merupakan kaum penyembah berhala, dan kaumnya tinggal di dekat suatu kolam. Namun, kaum Meras merupakan salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 38. Mereka ialah kaum musyrik yang menyembah berhala-berhala selain Allah. Mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai pemberi rezeki dan juga pelindung. Mereka juga mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hanzalah untuk menyembah Allah semata dan bertobat. Menurut Ibnu Katsir, setelah Nabi Hanzalah berdakwah, tidak ada yang mau menerima dakwahnya di desa itu, kecuali satu budak hitam. Dan penduduk desa lain malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah dengan melemparkannya ke sumur. Namun, si budak diam-diam mengantar makanan kepada Nabi Hanzalah setiap hari. Karena perbuatan penduduk desa malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah, dan Allah mengazab mereka dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguraikan, kemungkinan besar kaum tersebut beriman setelah Allah menurunkan azab kepada nenek moyang mereka, sehingga akhirnya sisa-sisa dari kaum tersebut beriman dan mengeluarkan nabinya dari dalam sumur. Tafsir Ibnu Katsir nomor 112, Al-Alusi nomor 97. Sementara itu, si budak hitam yang telah memberi makan Nabi Hanzalah sangat berjasa. Diriwayatkan bahwa budak hitam tersebut ialah orang yang pertama kali masuk surga. Tafsir Ibnu Katsir nomor 111. Selanjutnya ada Nabi Daniel. Nabi Daniel ialah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Namanya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Nabi Daniel ialah keturunan Nabi Daud alaihissalam dan hidup pada zaman kerajaan Babel atau Babilonia yang sekarang yaitu Irak. Nabi Daniel dikenal sebagai nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan tafsir mimpi. Beliau juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Nabi Daniel mengajarkan tauhid dan berdakwah kepada rakyat Babel, termasuk kepada raja-raja yang berkuasa saat itu. Karena tipu muslihat para petinggi politik Babilonia, Nabi Daniel dijebloskan ke penjara. Beliau bahkan disatukan dengan singa. Uniknya, singa itu tidak mau menyerang Nabi Daniel dan tetap tenang. Para politikus busuk yang berharap singa memakan hidup-hidup malah balik kebingungan. Ibnu Abi Al-Dunya meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuatkan makanan untuk Nabi Daniel yang dipenjara. Namun Nabi Yeremia bingung sebab ia sendiri ada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia. Jarak kedua Nabi Allah itu kurang lebih 1226 km, jauh sekali. Namun ternyata Allah mengirim suatu kendaraan atau orang, entahlah, untuk membawa Nabi Yeremia dengan sangat cepat hingga ke penjara Nabi Daniel. Sekarang giliran Nabi Daniel yang bingung kedatangan orang asing. "Siapa kamu?" tanya Nabi Daniel. "Aku Nabi Yeremia." Nabi Daniel bertanya, "Apa yang membawamu?" Nabi Yeremia menjawab, "Tuhanmu mengutus aku kepadamu." Lalu Nabi Daniel berkata, "Dan Tuhanku telah mengingatku." Nabi Yeremia berkata, "Iya." Lalu Nabi Daniel berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya, dan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya, dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dengan kebaikan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, menghalau bahaya demi kesusahan, meyakinkan kita ketika kita kewalahan, dan merupakan harapan kita ketika keterampilan menggagalkan kita." Ada juga kisah Nabi selanjutnya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yusya. Pada saat itu, Bani Israel berhasil keluar dari Mesir. Firaun pun telah gagal mengejar dan tewas. Pertanyaannya, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya? Allah memutuskan tujuan mereka ialah Palestina. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Tetapi bagaimana reaksi mereka? "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Itulah jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah menghukum mereka. Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Masalahnya, selama 40 tahun itu Nabi Musa dan Nabi Harun terus menua. Siapa yang melanjutkan risalah Islam? Orangnya ialah Yusya.
Beliau murid Nabi Musa yang kemudian menjadi nabi selanjutnya. Dan dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini muncul generasi Bani Israel baru, hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yosya. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad masuk ke Palestina. Dan ingat, kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dalam Al-Quran. Saat itu beliau ditemani seorang murid. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yosya. Nabi selanjutnya yaitu Nabi Irmia. Nabi Irmia ialah keturunan Nabi Harun. Ini seperti yang ditulis oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kemungkinan hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Dan dalam menyebarkan risalah Islam, seperti nabi lain, Nabi Irmia mendapatkan banyak kesulitan. Walaupun Nabi Irmia berusaha memperingatkan Bani Israel, mereka tidak mau mendengar. Di tengah kegundahan itu, beliau pun berdoa, "Ya Allah, aku lemah, kecuali Engkau menguatkanku. Tidak mampu, kecuali Engkau memampukan aku untuk mencapai tujuanku. Dan salah, kecuali Engkau membimbing langkahku." Nabi Irmia meminta Bani Israel untuk mempersiapkan bencana yang akan datang. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka malah memenjarakannya. Akibatnya, bencana itu pun datang. Nebukadnezar, seorang raja, menghancurkan Yerusalem tanpa Bani Israel bisa berbuat apa-apa, dan mereka pun diasingkan ke Babilonia. Kisah Nabi selanjutnya yaitu Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Nabi Sam'un ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat Nabi Yakub alaihissalam, dan Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi Sam'un juga dikenal sebagai seorang muslim yang soleh dan unggul dalam ibadah. Nabi Sam'un memiliki kekuatan ajaib yang membuatnya tak terkalahkan dalam peperangan. Dia bisa melunakkan besi dan merobohkan istana dengan tangannya saja. Dia juga memiliki senjata khusus yang terbuat dari rahang unta yang dia gunakan untuk melawan. Namun, Nabi Sam'un juga memiliki kelemahan yang berkaitan dengan rambutnya. Dia pernah memberitahu istrinya bahwa jika dia ingin membuatnya lemah, dia harus mengikatnya dengan rambutnya, dan istrinya mengkhianatinya dan membocorkan rahasianya kepada Raja Romawi yang ingin menangkap dan juga membunuhnya. Mereka pun berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Sam'un. Namun di saat-saat terakhir hidupnya, Allah mengembalikan kekuatannya. Nabi Sam'un pun berhasil menghancurkan istana dengan kekuatannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bercerita, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, tidak punya pengikut satupun, masuk ke dalam surga, dan dialah Sam'un al-Ghazi alaihissalam." Mukasafatul Qulub. Selanjutnya, Nabi Yahezkiel. Tidak banyak yang diketahui tentang Nabi Yahezkiel. Al-Tabari mengatakan bahwa ia salah satu nabi Bani Israel. Dia datang setelah Nabi Yosya. Nama lengkapnya yaitu Hizkil bin Buzi. Ada ayat Al-Quran yang terkait Nabi Hizkiel. "Apakah kamu tidak menganggap orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan takut mati? Allah berfirman kepada mereka, matilah. Kemudian dia memulihkan mereka untuk hidup. Dan Allah penuh dengan karunia kepada orang-orang, tetapi sebagian besar orang-orang tidak menunjukkan rasa syukur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Menurut beberapa ahli tafsir, ayat yang tadi ialah kejadian yang telah terjadi kepada Nabi Hizkiel. Ceritanya yaitu, Nabi Hizkiel atau Yahezkiel sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Ternyata itu desa yang kuno, yang musnah karena wabah. Allah mengajukan kepada mereka, "Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka kembali?" Lalu Nabi Hizkiel berkata, "Iya, idenya ialah mengagumi kuasa Allah atas mereka yang sudah mati." Lantas, ada suara berkata kepadanya, "Panggillah mereka. Wahai kamu tulang-tulang, Allah memerintahkanmu untuk mengumpulkan." Tulang-tulang mulai terbang satu ke yang lain sampai mereka menjadi kerangka. Kemudian Allah mengajukan kepadanya, "Serukanlah, wahai tulang belulang. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari daging dan darah dan pakaian yang telah mati." Dan satu suara berkata, "Allah memerintahkanmu untuk memanggil jasad-jasad itu untuk bangkit."
dan mereka pun bangkit. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Tuhan, dan segala puji bagimu." Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa orang mati yang dibangkitkan kembali berjumlah 4.000 orang, sedangkan Ibnu Sholih mengatakan bahwa jumlahnya 9.000 orang. Kisah selanjutnya yaitu Nabi Uzair, dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair ialah putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih ialah putra Allah." Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. At-Taubah ayat 30. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Izra. Adapun penduduk Yahudi, Madinah menyebutnya dengan Uzair. Ibnu Katsir mengatakan, Uzair ialah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman, dan di antara Zakaria dan Yahya. Keistimewaan Nabi Uzair ialah beliau hafal seluruh isi Taurat, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Selain itu, Allah menghidupkan Nabi Uzair setelah 100 tahun wafat. Setelah melihat mukjizat Nabi Uzair yang tadi, Bani Israel kebingungan. Mereka berpikir, ini tidak mungkin seorang nabi. Jadilah mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah, seperti yang tertulis di dalam Quran surat At-Taubah ayat 30. Memang bukan semua Yahudi yang mengatakannya, melainkan hanya aliran tertentu. Namun, Islam mengkritik keras persangkaan Bani Israel itu. Sebab, seperti yang kita tahu, Allah Maha Esa dan tidak memiliki anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.